Hikmah Syawalan dan pidato kebangsaan hari lahirnya Pancasila. Baik Bapak Ustadz Hidayatul Wahid, apakah sudah dapat mengakses suara kami dengan jelas? Sampun. Alhamdulillah, sampun nggih. Baik, luar biasa. Baik Bapak, sebelumnya kabarnya sehat nggih Pak? Alhamdulillah, mugi sedulur-sedulur TNI Promotor Ngayek Jakarta tansah sehat walafiat. Amin. Wonten masalah punapa-punapa. Baik Bapak, kami silahkan untuk dapat menyampaikan hikmah syawalan dan juga pidato kebangsaan hari lahirnya Pancasila. Kami silahkan Ustadz Hidayatul Wahid. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati al-imani wal Islam wa atammahu bi ibti'ati khairi al-anam sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulun nabil karim. Ingkang tansah kinurmatan yang selalu kita hormati para kiadah kita, pimpinan PKS yang selalu bersama kita semuanya, baik di tingkat DPP, ada bersama kita Ustaz Bapak Dr. Haji Sukamta, sekaligus juga anggota DPR dari Dapil Yogyakarta, dari MPW BPW Jatijaya Bapak Wajdi Rahman, dan segenap pengurus dari Wilda yang hadir. Kemudian juga dari kiadah kita di Yogyakarta, dari MPW kita Bapak Ustadz Dwi Budi Utomo SPT, dan seluruh jajaran pimpinan MPW, Ketua DSW TKS di Yogyakarta Bapak Ustadz Haji Ahmad Khudori LC, beserta seluruh jajaran pimpinan daripada Dewan Syariah Wilayah, dan Presiden PKS di Yogyakarta, Ketua DPP PKS Yogyakarta, Ustaz Haji Agus Mas'udi ST, subhanallah, beliau sarjana teknis saja, menjelaskan tentang mocopat begitu sangat gamblang ya, apalagi kalau beliau sarjana sastra Jawa mesti lebih sandalang tadi mesti malah. Sarjana teknis saja begitunya. Tentu kepada seluruh keluarga besar PKS dan di DPD, di DPC, di DPRA, keluarga PKS, keluarga besar PKS di seluruh level dan seluruh lembaga yang ada, dan hadirin hadirat wargi Ngayek Jakarta Hadiningrat yang semuanya saya hormati, termasuk tadi grup mocopatan yang sangat luar biasa yang telah menghibur kita semuanya. Dan saya tadi baca di chatting ada yang sampai liar-liar bikin ngantuk katanya ya. Tapi itu bukan bikin ngantuk sesungguhnya, tapi bikin kita semakin merenung dan semakin terhibur juga insya Allah. Baik, sekali lagi alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur pada Allah SWT. Keluarga besar PKS dikaruniai oleh Allah karunia yang sangat-sangat luar biasa. Baik karunia yang bernama iman, Islam, ihsan gitu ya, karena tadi sampai juga mengumpulkan bantuan untuk anak-anak yatim kita ya, peduli kepada sesama, termasuk bantuan pastilah juga untuk Palestina. Tapi juga kita sangat bersyukur bahwa sekalipun kondisinya COVID-19, tetapi Allah menjaga kita semuanya untuk tetap bisa melaksanakan dan melanjutkan kegiatan. Kita tidak akan kepaten obor gitu ya, apalagi dakwah Islam tidak akan kepaten obor, partai Islam tidak akan kepaten obor, umat Islam dan bangsa Indonesia tidak akan kepaten obor. Adanya COVID-19 bukan berarti kiamat, ya. Adanya COVID-19 malah tantangan agar kita tetap bisa melaksanakan kegiatan dengan cara-cara yang memungkinkan. Sekali ini ada hybrid, ada yang offline, ada juga yang online. Menegaskan kembali juga bahwa PKS siap untuk kemudian melanjutkan kiprahnya, merealisasikan visi misinya dalam kondisi apapun, kondisi offline oke, kondisi online oke ya. Dengan generasi mocopatan oke, generasi kolonial juga oke, dengan generasi milenial juga oke, dengan generasi YouTuber juga oke. Jadi ini PKS insya Allah siap untuk kemudian membersamai semuanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberi karunia yang sangat luar biasa ini.
tidak banyak atau tidak semuanya kemudian bisa memahami kondisi semacam ini. Kita bersyukur dan sekali lagi mudah-mudahan dengan syukur ini maka Allah akan melipat gandakan karunia-Nya, karena memang masih banyak sekali yang kita minta, kita harap, dan kita jangkakan, kita programkan, dan sampai sekarang belum terselesaikan. Tadi untuk dana yatim saja 500 juta belum terselesaikan gitu ya. Karenanya syukur itu menjadi bagian daripada yang mudah-mudahan akan menghadirkan pelipat gandaan segala apa yang kita harapkan, segala apa yang kita cita-citakan, kita programkan akan bisa kita realisasikan sehingga betul-betul menghadirkan PKS yang Islam rahmatil alamin, menjadi partai yang kokoh dan kuat untuk semakin selalu bisa bersamai melayani bangsa, termasuk bangsa warga yang ada di Yogyakarta, Yogyakarta Hadiningrat ini. Yang kedua tentu juga harus saya sampaikan jazakumullah khairan kepada PKS Yogyakarta yang mengundang saya untuk kita bisa bersilaturahim kembali gitu ya. Dan tentu juga insya Allah nanti hari Selasa yang akan datang Presiden PKS akan diterima oleh PP Muhammadiyah, mudah-mudahan akan juga bisa terselenggara silaturahim dengan PKS Yogyakarta. Dan itu menandakan kembali bahwa alhamdulillah karunia Allah yang Allah berikan kepada PKS bernama pemahaman yang baik tentang berbangsa, bernegara, berkeumatan melalui silaturahim keumatan, silaturahim kebangsaan bisa kita selenggarakan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah karunia yang sangat penting untuk dimaknai sebagai karunia, supaya dengan cara itu, dengan syukur, maka kita akan semakin dikokoh kuatkan lagi. Hasil daripada silaturahim keumatan, hasil daripada silaturahim kebangsaan, akan membawa kepada keberkahan yang terus-menerus dan tidak akan bisa, dan tidak selesai, tidak berhenti, dan bahkan bisa lubernya kepada tadi anak-anak yatim, kepada budaya mojopatan, termasuk juga kepada Palestina yang sangat berterima kasih kepada dukungan Indonesia dan sekaligus masih sangat berharap agar dukungan ini tetap bisa berlanjut. Nah, terkait dengan acara kita kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian, keluarga besar PKS yang saya hormati, saya kira ada beberapa yang bisa disampaikan. Pertama, bahwa PKS menyelenggarakan acara dengan nama syawalan, dengan nama halal bihalal, bahkan tadi pakai mocopatan begitu ya, menegaskan kembali bahwa apa yang sering disalahpahami oleh pihak yang menyalahpahami gitu ya, bahwa PKS itu seolah-olah gitu, seolah-olah budayanya bukan budaya Indonesia, seolah-olah anti budaya Indonesia, seolah-olah ingin dalam tanda kutip ingin mencerabutkan bangsa Indonesia dari budayanya. Yang dilakukan oleh PKS di Yogyakarta ya, dengan sekarang ini dengan ada syawalan, ada halal bihalal, termasuk juga dalam beragam kegiatan di Yogyakarta ada juga wayangan gitu ya. Itu semuanya dari mocopatan juga menegaskan bahwa apa yang disangkakan oleh publik luar itu tidak benar. Tapi sekaligus juga memberikan effort ya, daya dorong dari internal kita sendiri agar PKS tidak kemudian mempunyai dan membuat tembok besar dan tembok tinggi, tembok tebal gitu ya, untuk kemudian bisa ajur-ajir, bisa membersamai masyarakat secara maksimal, karena kita tidak mempunyai barier apapun, tidak mempunyai barier terkait dengan masalah budaya, kita bisa membersamai budaya mereka, membersamai budaya rakyat, dan bahkan memperjuangkan, bahkan membela dan terus nguri-uri ya, karenanya insya Allah kalau tadi lomba-lombanya sebagian besar masih tentang azan dan lain sebagainya, mungkin ke depan akan ada lomba mocopatan gitu ya, lomba mocopatan, ada juga lomba wayang dalang cilik, kalau ada lomba pildacil atau pemilihan dai cilik gitu ya. Mungkin juga PKS bisa aja bikin pildacil, pemilihan dalang cilik, danya bukan hanya dai tapi juga dalang. Bisa juga lomba tentang parikanan. Ada juga lomba tentang masalah ketoprakan. Ini kan budaya Jogja yang luar biasa itu, ketoprak itu sebenarnya kan sangat luar biasa. Saya sangat menggemari ketoprak juga, selain juga menggemari wayang. Dulu di Jogja itu ada Pak Basio gitu ya, dengan siarannya yang fenomenal di RRI. Itu juga bagus juga kalau kemudian ada lomba tentang New Basio atau Mas Basio era milenial. Itu saya kira juga menarik. Tentu Jogja sebagai kota yang sangat disebut sebagai kota pelajar, tentulah sangat penting untuk kemudian juga menghadirkan lomba-lomba sesuai dengan hakikat kota pelajarnya, ada e-sport maupun juga lomba yang sangat sesuai dengan anak-anak milenial. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa kita di PKS
diajarkan untuk tidak mempunyai barrier apapun dengan segala yang membawa kepada kebaikan, segala yang membawa kepada kemaslahatan, segala yang membawa kepada kemanfaatan bagi semuanya. Dari sisi budaya kita tidak mempunyai masalah. Dari sisi budaya yang kalaupun kita melanjutkan sesungguhnya itulah yang juga dahulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau pertama kali melaksanakan perintah Allah untuk asda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin wa anzir 'ashiratakal aqrabin, untuk berdakwah, keluar menyampaikan dakwahnya. Beliau melanjutkan apa yang dulu dilakukan oleh kalangan Quraisy. Yaitu kalangan Quraisy itu kalau akan berdakwah, akan menyampaikan informasi yang mereka pentingkan, maka mereka datang ke Bukit Sofa, naik ke atas Bukit Sofa, dan kemudian dari atas Bukit Sofa mereka teriak. Ungkapannya sangat gamblang, wa sobaha ana nadirun uryan, begitu, dan kemudian mereka melepas seluruh bajunya, seluruh pakaiannya. Dengan maksud agar publik datang mau mendengarkan karena ini masalah yang sangat penting, begitu pentingnya sehingga dia tidak lagi mempertimbangkan tentang kehormatan diri. Rasulullah mendapatkan perintah untuk wa'angdir ashiratakal aqrabin. Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk berdakwah, untuk kum fa'angdir. Untuk kemudian beliau datang ke Bukit Sofa, seperti orang Quraisy datang ke Bukit Sofa, beliau datang. Beliau naik ke atas Bukit Sofa sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy naik ke atas Bukit Sofa. Orang-orang musyrikin Quraisy meneriakkan wa sobaha, Rasulullah juga meneriakkan wa sobaha. Orang-orang musyrikin Quraisy meneriakkan wa sobaha ana nadirun uryan. Rasulullah juga meneriakkan ana nadirun uryan. Orang-orang musyrikin Quraisy melepaskan seluruh pakaiannya, Rasulullah tidak melepaskan. Mengapa tidak melepaskan? Karena itu tidak sesuai dengan yang akan diajarkan oleh beliau. Tapi mengapa kemudian beliau mempergunakan hal yang lain? Karena itu semuanya menjadi bagian dari yang dimungkinkan. Tidak ada masalah dengan etika, tidak ada masalah dengan akidah, tidak ada masalah dengan muamalah. Itu bagian daripada muamalah yang membuka ruang untuk ijtihad yang seluas-luasnya. Begitulah kita. Jadi kalaupun kemudian PKS mengikuti adanya halal bihalal, adanya syawalan, adanya tayangan, adanya peringatan macam-macam, selama itu kemudian tidak mengandung unsur-unsur yang terkait dengan masalah kemaksiatan, kemusyrikan, hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan prinsip yang ma'ruf, PKS akan kemudian membersamai. Nah, seperti sekarang ini misalnya, syawalan, halal bihalal, semuanya menghadirkan kepada silaturahim yang sangat dianjurkan. Dan PKS tidak ragu untuk melaksanakannya. Itulah yang dikerjakan oleh PKS di tingkat nasional, ada halal bihalal nasional, tingkat DPW seperti Jogja ini, tadi saya juga di tingkat DPC juga syawalan dan halal bihalal, dan kita semuanya melakukan. Ini adalah sebuah hal yang sangat dipentingkan, Bapak Ibu sekalian, agar kita mempunyai keberanian untuk semakin berinteraksi dengan masyarakat, semakin berbersamai dengan masyarakat. Kita tidak mempunyai barrier apapun, ya. Pemahaman kita tentang beragama, insya Allah terbingkai dengan baik. Ya, kita paham betul tentang Ahlussunnah wal Jamaah, kita paham betul tentang Al-Quran wal Hadis, kita paham tentang ikhtilaf, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang masih dalam ikhtilaf, ijtihad, mana yang tidak. Sehingga kemudian karenanya dari kita tidak mempunyai barrier apapun untuk kemudian ijtihad fikih selama masih dalam koridor fikih-fikih yang dimungkinkan. Karenanya bagi di PKS kita bisa sholat tarawih bisa 11 rakaat, bisa juga 23 rakaat dengan witirnya, begitu ya. Kita bisa sholat Jumat dengan ada yang 1 adzan, ada yang 2 adzan. Karena semuanya dari sisi dalil semuanya masih dimungkinkan. Yang nggak boleh adalah kalau kita malah kemudian tidak sholat Jumat, itu baru bermasalah. Yang nggak boleh malah kalau kita tidak sholat tarawih bermasalah. Tapi kalau sholat tarawih mau 11, mau 23 dan witirnya, khutbah Jumat 1 adzan atau 2 adzan, semuanya dalam konteks fikih masih dimungkinkan, masih ada marja'nya, masih ada rujukannya. Nah, bagaimana dengan kebangsaan kita? Tadi disebutkan bahwa hari ini juga adalah hari nasional, hari lahirnya Pancasila. Ya, harus juga diingatkan bahwa sesungguhnya kepres yang ditangani Pak Jokowi tentang hari lahir Pancasila itu sesungguhnya tidak berhenti hanya 1 Juni saja. Di situ di poin-poinnya nanti akan kita dapatkan. 1 Juni memang adalah hari di mana Bung Karno mempidatokan Pancasila versi Bung Karno. Tapi berlanjut menjadi Pancasila tanggal 22 Juni, berlanjut pada tingkat finalnya pada tanggal 18 Agustus. Jadi itu adalah satu rangkaian yang tidak terputus dan tidak boleh diputuskan. Nah, dengan cara itu maka kita memahami bahwa Pancasila ini sesungguhnya
ada dinamika yang kemudian menyertainya. Bahkan ketika kemudian menyebut tentang Pancasila 18 Agustus atau 22 Juni, sesungguhnya juga itu bagian daripada kalau kita mau agak detail begitu ya, itu kan rujukannya kepada pembukaan Undang-Undang Dasar atau Piagam Jakarta. Dan di sana di alinea keempat itu langsung disebutkan tentang 5 sila ini. Tapi kata-kata Pancasila tidak disebutkan. Sementara ketika disebutkan Pancasila di tanggal 1 Juni, 5 silanya tidaklah sama dengan yang disepakati oleh Bapak Bangsa sebagai dasar negara. Karena sila Pancasilanya versi Bung Karno adalah dimulai dengan sila pertamanya adalah tentang pri kebangsaan, kemudian internasionalisme atau pri kemanusiaan, kemudian tentang masalah demokrasi atau mufakat, kemudian keadilan sosial, kemudian ketuhanan. Sebagian menyebutnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Pancasila dan 5 sila yang disebut oleh Bung Karno itu, kita tahu bahwa itu kemudian tidak menjadi Pancasila yang final. Karena memang Bung Karno sendiri ketika beliau nanti menjadi, ketika beliau pidato tanggal 1 Juni, beliau pidato sebagai anggota BPUPK. Anggota. Ketika beliau menjadi ketua Panitia 9 dan ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian merumuskan Pancasila pada tingkat yang final, ternyata beliau sebagai ketua tidak ngotot untuk kemudian memberlakukan Pancasila 1 Juni yang beliau pidatokan itu. Beliau bahkan menerima kompromi dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain, termasuk diantaranya adalah tokoh umat Islam. Ada 4 tokoh umat Islam di Panitia 9. Ya. Di situ ada tokoh dari NU, Kiai Haji Wahid Hasyim. Ada tokoh dari Muhammadiyah, Kiai Haji Kahar Mudzakkir. Ada tokoh dari Partai Islam, Haji Abi Kusno Cokrosioso, dari Partai Syarikat Islam, dan juga Haji Agus Salim. Ada juga satu dari kalangan non-Muslim, yaitu nasionalis non-Muslim, yaitu Mr. A.A. Maramis. Bung Karno sebagai ketua Panitia 9, beliau tidak memaksakan pidato beliau pada tanggal 1 Juni. Beliau bahkan menerima kompromi karena memang tanggal 1 Juni itu belum disepakati tentang Pancasila yang jadi dasar negara, atau dasar negara itu apa, dan kalaupun Pancasila yang seperti apa itu belum mendapatkan kesepakatan. Barulah kemudian disepakati tanggal 22 Juni itu dalam bentuk yang kemudian disebut sebagai Piagam Jakarta atau Gentleman Agreement, pembukaan Undang-Undang Dasar. Di alinea keempat, di paruh akhirnya disebutkan bahwa mendirikan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, yang berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebesaran dalam urusan perwakilan, dan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 5 butir yang nilai yang kemudian disebut bahwa inilah Pancasila. Sekalipun di situ tidak disebut kata-kata Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus, sila yang pertama itu berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai kompromi yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh umat Islam untuk menjaga agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, bersatu, dan tidak pecah belah akibat daripada tuntutan dari sebagian kalangan di Indonesia Timur. Apa yang saya katakan dalam konteks ini bahwa Pancasila mengalami untuk mendapatkan keputusan akhirnya ada dinamika yang demikian amat sangat dinamis, di mana juga kemudian melibatkan peran daripada tokoh-tokoh umat Islam dari kalangan NU, dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan Partai Islam. Sebenarnya tokoh-tokoh umat Islam ini juga menerima keterlibatan dan menerima kompromi dengan pihak-pihak dari kalangan nasionalis, termasuk bahkan dari kalangan yang non-Muslim sekalipun. Apakah ini selesai di sini? Ternyata kan juga belum, Bapak dan yang saya hormati. Kalau kita merujuk pada Pancasila sekarang kan bukan sekedar ukoronya ya, bukan sekedar redaksionalnya, tapi kan juga ada simbolnya. Ada lambang Garuda Pancasila. Ada juga simbol dari masing-masing silanya, kan gitu. Apakah itu sudah ada pada tanggal 18 Agustus? Belum ada. Karena simbol Garuda Pancasila itu baru terjadi pada tahun 1950. Tepatnya pada tanggal 11 Februari tahun 1950 ketika Bung Hatta menyampaikan tentang lambang burung Garuda Pancasila serta dengan lambang daripada masing-masing silanya. Pertama dengan lambang bintang
bintang 5 kemasan itu, kemudian kemanusiaan adil dan beradab dengan lambang rantai itu, kemudian persatuan Indonesia dengan lambang ringin itu, kemudian kerakyatan lebih baik dengan lambang kepala banteng itu, kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dengan lambang adil dan kapas. Itu baru diajukan ke Parlemen RIS tanggal 11 Februari tahun 1950 dan saat itulah disepakati Pancasila, lamanya adalah burung Garuda Pancasila, diciptakan oleh seorang sultan yang adalah seorang yang syarif, yang habib, Sultan Asy-Syarif Muhammad Al-Qadri Abdul Hamid Al-Qadri kedua dari Pontianak. Tetapi lagi-lagi apakah sudah selesai? Ternyata kan juga belum. Karena sekarang kan kita nyebut ya Pancasila, 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, 2, kemanusiaan adil dan beradab, 3 dan seterusnya. Tadi kan sudah disebut tuh tentang masalah simbol dan lambang-lambangnya yang ada di sana. Ada burung Garuda Pancasila, ada bintang 5, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada padi kapas. Tapi disebut bahwa Pancasila, 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, 2, itu juga belum ada sampai tanggal 11 Februari tahun 50 belum. Di Undang-Undang Dasar juga tidak ada penyebutan 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, 2, kemanusiaan adil dan beradab. Nah, dari mana kemudian kita mengenal Pancasila itu 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, 1 ya, atau dengan ucapan 1, 2, 3, 4, 5 itu ternyata adalah instruksi Presiden Soeharto, Impres Pak Harto pada tanggal 13 April tahun 1968. Jadi Impres beliau ini kemudian menginstruksikan kepada seluruh pejabat di Indonesia, seluruh kantor Indonesia, seluruh warga Indonesia kalau membaca dan menyebut Pancasila adalah demikian. Pancasila, 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, 2, kemanusiaan adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia dan seterusnya. Apa yang saya katakan dengan adanya dinamika, adanya perkembangan ini, saya ingin mengatakan bahwa Pancasila memang di satu pihak mempunyai nilai-nilai dasar yang disepakati oleh tokoh-tokoh bangsa dari latar belakang yang berbeda-beda, dari latar belakang partai atau ormas, dari Muslim, non-Muslim, dari Jawa, luar Jawa. Hanya waktu mengalami penguatan untuk kemudian bisa menghadirkan yang final seperti yang sekarang kita kokohkan, dan kemudian MPR pun pada periode Pak Amin Rais ketika beliau menjadi ketua MPR pada awal era reformasi menyepakati bahwa dari begitu banyak hal yang dirubah dari Undang-Undang Dasar, maka ada 2 yang tidak dirubah. 1 adalah NKRI, bentuk Negara Kesatuan Indonesia, dan yang satunya lagi adalah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada alinea keempat, di mana alinea keempat itu separuh terakhirnya adalah tentang Pancasila, atau tentang yang kemudian disebut dengan Pancasila dengan yang tadi saya sampaikan sejarah yang kemudian berkelanjutan. Apa yang saya sampaikan dari peristiwa ini semuanya, Bapak dan rekan-rekan semuanya, saya menegaskan kembali bahwa sejarah bangsa Indonesia dan Bapak bangsa, para pimpinan-pimpinan negara sudah memberikan kepada kita pegangan yang sangat kokoh dan kuat, termasuk juga bagaimana relasi umat Islam dengan dasar negara ini. Tadi saya sampaikan ada Kiai Haji Wahid Hashim dari NU, ada Kiai Haji Khan Mutakin dari Muhammadiyah, Ki Bagus Hadi Kusumo, Ketua PP Muhammadiyah, bahkan pada waktu itu ada ada Haji Agus Salim, ada Haji Abdul Cokrosioso dari Partai Syarikat Islam, ada Mr. Kasman Singo Dimejo dari Partai Islam Indonesia. Saya sering ingatkan bahwa nama beliau memang adalah Mr. Kasman Singo Dimejo. Jangan dibaca oleh sahabat-sahabat kita dari Sunda menjadi Kasman Singa di Meja. Kalau Singa di Meja nanti orang pada ketakutan ya, nggak ada yang berani untuk berdialog dengan beliau. Mr. Kasman Singa. Jadi dari Partai Islam, Mas Sumi waktu itu belum lahir, dari Partai Islam Indonesia, Partai Syarikat Islam, Partai Penyadar, maupun juga dari Ormas NU maupun Muhammadiyah, mereka terlibat di dalam membuat Pancasila, menyepakati Pancasila, mengkompromikan Pancasila, termasuk mengkoreksi ketika terjadi salah paham terkait dengan masalah Pancasila. Karenanya ketika tadi ada yang mengancam untuk menarik diri dari Indonesia kalau apa namanya kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapuskan, maka 4 tokoh umat Islam segera berembuk bersama dengan Bung Hatta dan membuat solusi ketuhanan berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Tetapi ketika ada yang mencoba menyalahpahamkan ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, maka saat itu juga Ki Bagus Hadikusumo tampil dan membuat interupsi dan mengatakan bahwa bukan begitu kesepakatan kita. Kesepakatan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, titik. Kemanusiaan yang adil dan beradab, titik. Persatuan Indonesia, titik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam urusan perwakilan, titik. Keadilan sosial bagi Indonesia, titik. Bukan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kepada kemanusiaan dan beradab. Itu maknanya sangat berbeda. Bahkan Ki Bagus Hadikusumo menegaskan bahwa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Subhanallah. Jadi asas daripada ketuhanan dengan tujuan melaksanakan saya sebagai pemeluk-pemeluknya berubah menjadi asas daripada ketuhanan itu adalah tauhid. Karena memang kita tidak bisa melaksanakan syariah kalau dasarnya bukan tauhid. Kita tidak bisa melaksanakan syariah kalau dasarnya bukan akidah. Karenanya salah satu daripada doa itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu adalah syariah. Lillahi rabbil alamin itulah. Jadi PKS karenanya menerima Pancasila ini dengan sejarah kelahirannya, sejak kelahiran istilahnya, kemudian pada tingkat finalnya, kemudian kompromi-komprominya, keterlibatan daripada para tokoh bangsa. PKS melihat bahwa Pancasila ini juga adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah daripada dan hibah maupun hadiah daripada para tokoh-tokoh bangsa, para ulama-ulama kita yang terhimpun di dalam NU, Muhammadiyah, partai-partai Islam. Mereka berkompromi menghadirkan 5 sila ini. Yang oleh para tokoh, para ulama seringkali juga disebutkan bahwa Pancasila itu bisa ditafsirkan atau bisa diterangkan dalam konteks fikih sebagai tujuan bersyariah, tujuan beragama. Itulah yang disebut sebagai ad-daruriyat al-khams. 5 prinsip di dalam ajaran agama Islam. Yang pertama adalah hifdzu ad-din, menjaga agar agama terlaksana, terimplementasikan, bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Itulah ketuhanan yang Maha Esa dengan penegasan disampaikan oleh Ki Bagus Hadikusumo itu. Karenanya juga di sini menjadi amat sangat penting untuk diingatkan bahwa PKI tidak terlibat di dalam pembuatan Pancasila. Tidak ada PKI atau pimpinan PKI di dalam Panitia 9, di PPKI. Tidak ada. Di BPUPK tidak ada. Yang ada nanti pada bulan September tahun 1948, PKI malah memberontak kepada Indonesia, pemerintah yang sah. Tokoh-tokohnya ada Amir Syarifuddin, ada Musso, dan keduanya tertembak mati di Madiun. Jadi, maka kalau kemudian di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena memang PKI tidak terlibat. Jadi kalau kemudian belakangan ada yang kemudian mengadu dombakan ya antara sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan sila ketiga persatuan Indonesia, antara Al-Quran dengan Pancasila, ya itu jelas wawasan kebangsaannya bermasalah. Dia layak untuk diuji wawasan kebangsaannya dan tidak layak menguji wawasan kebangsaan karena dia masih sangat bermasalah. Jadi para tokoh umat kita ini dari NU, dari Muhammadiyah, dari Partai Islam, mereka terlibat di dalam menghadirkan pembahasan terkait dengan dasar negara yang tadi memenuhi kriteria di dalam apa yang disepakati para ulama sebagai ad-daruriyat al-khams. Yang pertama adalah hifdzu ad-din, menjaga agar agama bisa dilaksanakan, agama tidak dinistakan, agama tidak dipinggirkan, agama tidak dihilangkan, agama tidak. Nah, itulah hifdzu ad-din, ketuhanan yang Maha Esa, apalagi dengan tafsir yang ditegaskan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Yang kedua adalah hifdzu an-nafs atau hifdzu al-ird, itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil dan beradab ini saya memberikan pemahaman dasar bahwa kehidupan kita sebagai bangsa dan bertemu dengan kehidupan kita dalam konteks ajaran agama, yaitu menjaga agar kemanusiaan kita tetap terjaga, wongnya itu tetap terjaga, kemanusiaan kita, kehormatan kita sebagai manusia, yang salah satu di antaranya adalah dalam bentuk ketika terjadi nilai kemanusiaan terlaksana, nilai keadilan terlaksana, dan nilai keadaban terlaksana. Itulah hifdzu an-nafs, hifdzu nafs atau hifdzul ird, menjaga kehormatan diri, kehormatan jiwa, kehormatan manusia. Itulah sila yang kedua. Jadi sila kedua ini para ulama juga bisa menjelaskan bahwa itulah ad-daruriyat yang kedua dari ajaran agama Islam. Yang nomor 3 adalah hifdzu an-nasl.
menjaga agar keturunan, keberlanjutan kita sebagai kehidupan sebagai manusia, sebagai umat manusia, sebagai warga bangsa tetap terjaga. Caranya bagaimana? Dengan persatuan Indonesia. Persatuan itulah salah satu bentuk atau pengejawantahan daripada apa yang kemudian bisa kita lakukan melalui ukhuwah. Ya, makanya kita sangat diperintahkan untuk selain wa'tasimu bihablillah jami'an, kita juga diperintahkan untuk ta'akhu fillahi akhwain berukhuwah. Innamal mu'minun ikhwatun, berukhuwah sesama umat beragama Islam, itulah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah dengan sesama warga di bangsa Indonesia, itulah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah dengan masyarakat dunia, itulah ukhuwah basyariyah. Karena tidak aneh bila Presiden PKS kemudian melakukan silaturahim keumatan, silaturahim kebangsaan, bahkan diomongi sedemikian rupa tentang koalisi, beliau tetap menegaskan bahwa kami tidak akan kehilangan jati diri untuk tetap bersilaturahim dengan siapapun juga dalam konteks ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah basyariyah. Itulah sila yang ketiga terkait dengan ad-daruriyat yang ketiga, yaitu hifdzu an-nasl. Sila yang keempat itu sesungguhnya adalah hifdzu al-aql. Ya, para ulama menjelaskan itu bisa menjadi bagian dari hifdzu al-aql, menjaga agar rasionalitas kita sebagai manusia, sebagai bangsa, sebagai negara tetap terjaga. Bagaimana rasionalitas itu? Ketika kita mementingkan untuk saling peduli, kerakyatan. Itu di situ ada makna tentang kepedulian, tentang pembelaan, tentang advokasi, tentang rakyat dipimpin. Ada kondisi di mana kita menyadari bahwa di antara kita memang harus menghadirkan kondisi ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada peduli, ada yang mempedulikan, ada yang dipedulikan. Dan itu penting hadir, itulah yang rasional. Rasionalitas bukan menghadirkan manusia sehebat apapun, sepintar apapun, semaju apapun, tapi kemudian menjadi egoistik, menjadi individualistik, menjadi antisosial. Kalau begitu nggak akan jadi negara. Tapi menghadirkan negara, menghadirkan kehidupan berbangsa, amal jama'i, pastilah harus menghadirkan rasionalitas yang kokoh dan kuat dengan tadi saling peduli, saling menguatkan, saling bermusyawarah, kerakyatan, hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan maupun juga perwakilan, di mana kemudian kita memahami bahwa Allah memberikan kemampuan yang berbeda-beda, kelebihan satu dengan yang lainnya, penting untuk amal jama'i, saling menguatkan, terjadilah perwakilan, terjadilah saling mempercayai, itulah sila yang keempat. Hifdzu al-aql. Rasionalitas sangat dipentingkan, supaya dengan cara itu maka muncullah sumber daya manusia yang berkeunggulan, karena PKS akan mementingkan para kader-kadernya untuk terus meningkatkan kualitas dirinya, kualitas intelektualnya, kualitas sosialnya, kualitas politiknya, kualitas amal sosialnya, kualitas ibadahnya. Penting untuk semua ditingkatkan, karena hanya dengan cara itulah maka kepedulian bisa dimaksimalkan, dengan cara itu hikmat bisa dihadirkan, hikmah bisa dihadirkan, dengan cara itu musyawarah bisa berkualitas. Karena kalau musyawarah itu diselenggarakan orang-orang yang tidak berkualitas, ya hasilnya tidak berkualitas. Kalau musyawarah itu dihadirkan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip bukan yang soleh, ya hasilnya pasti tidak soleh. Kalau musyawarah itu dihadirkan dengan niatan yang jahat, ya akan hadir yang jahat. Nah, PKS pasti tidak begitu. Nah, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itulah yang disebut sebagai hifdzu al-mal. Supaya harta, kekayaan, sumber daya manusia, sumber daya alam yang Allah hadirkan itu, hatta la takuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya tidak hanya kemudian beredarnya di kalangan orang-orang tertentu saja, di kalangan elit saja, di kalangan orang-orang kaya saja, di kalangan kelompok tertentu saja, di kalangan profesional tertentu saja. Allah menghendaki agar dengan rahman dan rahimnya, Allah menghendaki agar Allah yang karunia Allah berikan kepada Indonesia, yang bernama Indonesia yang kaya raya luar biasa, yang menjadikan Belanda penjajah yang kemudian menjadi negeri yang maju. Ya. Itu kemudian agar kekayaan yang Allah berikan ini, sumber daya alam yang luar biasa ini bisa kemudian dimaksimalkan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran bagi rakyat Indonesia, sebanyak-banyaknya kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Itulah itu apa. Jadi supaya harta tidak menjadi musibah, supaya harta tidak menjadi masalah, tapi menjadi berkah ketika dizakati, ketika disodakohkan, ketika diinfakkan. Tadi kata Agus, supaya bekal yang kita dapatkan selama bulan Ramadan itu tidak kemudian menjadi muspro, tapi bisa kemudian dikembang luaskan menjadi sesuatu yang manfaatnya bisa diterima oleh siapapun juga. Nah, dengan cara itu maka Pancasila ini PKS menerimanya sebagai bagian daripada ad-daruriyat al-khams, sebagaimana diajarkan para ulama. Ada hifdzu ad-din, ada hifdzu an-nafs, ada hifdzu an-nasl, ada hifdzu al-aql, al-mal. Dengan pendekatan semacam ini, dengan latar belakang sejarah yang tadi saya sampaikan, maka
wajar bila kemudian PKS mengkritisi, ya kemarin disampaikan oleh Presiden PKS, ada pihak yang kurang menjadikan Pancasila justru menjadi bagian cara untuk membelah warga bangsa, memberikan stigma, gitu ya. Stigma yang kemudian bisa tidak menghadirkan Pancasila itu sendiri. Pancasila mengharuskan adanya kemanusiaan, adil dan beradab, mengharuskan adanya persatuan Indonesia, permusyawaratan, mengharuskan itu semuanya bahasanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ada yang kemudian selalu hanya menghadirkan curiga, salah paham, konflik untuk kemudian membenturkan sesama anak bangsa. Tentu PKS hadir untuk meluruskan pemahaman yang salah terkait dengan Pancasila, termasuk juga kemarin yang dikritikan oleh Ustaz Muzamil Yusuf ketika ada yang kemudian menjadikan ujian wawasan kebangsaan bentuknya justru membenturkan, ya, antara Al-Quran dengan Pancasila. Disuruh pilih Al-Quran atau Pancasila, tidak boleh milih dua-duanya. Nah, ini kan wawasan kebangsaan yang salah, wawasan kebangsaan yang tidak lulus, ya, dan tidak sesuai dengan yang diwariskan oleh bapak-bapak bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, bahkan A.A. Maramis, ya, yang non Muslim itu bisa menerima apa yang kemudian disepakati bersama dengan tokoh-tokoh umat Islam dari NU, dari Muhammadiyah, dari Partai Islam yang kemudian menghadirkan Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, sila keduanya kemanusiaan adil dan beradab, sila ketiganya persatuan Indonesia menjadi satu. Dan karenanya kalau kemudian belakangan ada yang memecah belah dengan tadi mengadu dombakan antara Pancasila dengan agama, ya itu memang harus dikritisi karena itu tidak sesuai dengan Pancasila disepakati, Pancasila dilahirkan menjadi dasar bagi negara Indonesia. Nah, bila kemudian kita melihat PKS, ya, dan Indonesia dan sekarang dan ke depan, maka Pancasila itu sendiri dalam dirinya menghadirkan dalam tanda kutip nilai-nilai yang universal, yang mungkin disebut sebagai nilai-nilai transnasional. Karenanya kan prinsip tentang ketuhanan yang Maha Esa dari ungkapannya saja tidak sepenuhnya adalah bahasa Indonesia murni, ada yang dari luar. Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai-nilai universal, transnasional juga. Adil dan beradab juga nilai-nilai yang bersifat transnasional, universal. Persatuan Indonesia, ini baru khasnya kita di Indonesia. Kerakyatan yang ditindak hikmat, bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, itu lagi-lagi nilai demokrasi yang datangnya juga dari transnasional. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, keadilan sosial tentu adalah prinsip yang juga datang dari luar. Tapi semuanya kita akomodasi, karena itu semuanya adalah sesuai dengan apa yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, disepakati oleh tokoh-tokoh bangsa, sehingga karenanya Indonesia yang merdeka dan sudah dinyatakan kemerdekaannya pada linia yang keempatnya sebagai untuk juga tidak hanya sekedar menjadi penonton, tapi untuk kemudian bisa melibatkan diri untuk menghadirkan ketertiban dunia. Dan untuk ikut serta menghadirkan ketertiban dunia yang didasarkan kepada perdamaian yang abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Sikap ini dihadirkan selain menyadari bahwa Indonesia sudah dibantu oleh, dalam konteks kemerdekaan Indonesia, misalnya oleh Palestina. Tokoh-tokoh Palestina, tokoh-tokoh di Timur Tengah, mereka sudah membantu Indonesia merdeka sebelum Indonesia merdeka. Tahun 44, dua tokoh dari Palestina, satu adalah Al-Habib Sayyid Muhammad Al-Amin Al-Husaini, mufti Palestina pada waktu itu. Kemudian ada seorang tokoh media, tokoh juragan media, tokoh yang sangat kaya raya, Muhammad Ali Tahir. Dengan medianya dan juga dengan dengan hartanya, mereka membantu Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dibantu oleh orang-orang dari Palestina. Dan karenanya wajar menurut saya sih kalau kemudian di sila pertama juga menyebutkan tentang bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan karena penjajahan harus dinyahkan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu sangat wajar karena sekali lagi Indonesia bahkan sudah dibantu oleh perjuangan dari Palestina. Palestina membantu Indonesia, ada transnasional yang ada di sana. Dan ketika kemudian Indonesia menolak penjajahan, juga karena ada transnasional yang ditolak oleh Indonesia, yaitu transnasionalisme penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Transnasionalisme Zionis yang dilakukan oleh Israel yang masih berlanjut sampai sekarang, dan bahkan kemarin mengulangi kejahatannya terhadap Masjid Al-Aqsa, terhadap umat Islam di Hayy Sheikh Al-Jarrah, maupun juga bahkan kemudian menghancurkan Gaza, ya, sekalipun kemudian terjadi gencatan senjata, tapi kemudian kejahatan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa tetap berlanjut, kejahatan Israel terhadap masyarakat Palestina di Yerusalem Timur tetap
berlanjut, terorisme mereka tetap berlanjut, Zionisme mereka tetap berlanjut, dan yang di Indonesia yang mendukung kejahatan Israel ini ternyata juga semakin banyak gitu ya, dan bahkan semakin berani tampil di TV juga untuk menyatakan bahwa dia pendukung Israel, padahal Israel melakukan penjajahan, padahal Israel melakukan ideologi Zionisme yang menjadi ideologi terorisme. Jadi ideologi Zionisme teroris ini juga bagian dari transnasional yang berkembang di Indonesia yang harus juga amat sangat diwaspadai. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa Pancasila yang kemudian kita terima oleh PKS, kemudian diterima sebagai dasar negara, dan kemudian dengan dinamika yang tadi saya sampaikan, di situ ada tokoh-tokoh umat yang terlibat secara langsung menghadirkan kompromi, menghadirkan pengorbanan, menghadirkan hadiah, menyelamatkan Pancasila. PKS hadir juga untuk menyelamatkan Pancasila dari tadi upaya untuk mengadu dombakan antara Pancasila dengan agama gitu ya. Atau dulu ada RUU HIP ya, yang kemudian ditolak juga oleh PKS. Karena dalam RUU HIP itu ada penyelewengan terhadap Pancasila di dua halnya. Pertama, di Pancasila bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Bung Karno sesudah 1 Juni ketika beliau pada tanggal 22 Juni menjadi ketua PPK, ketua Panitia 9, kemudian menjadi ketua PPKI sejak tanggal 7 Agustus. Beliau tidak pernah lagi menyebut tentang Pancasila bisa diperas menjadi Trisila atau menjadi Ekasila. Jadi kalau ada yang kemudian menghadirkan Pancasila bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila, itu penyimpangan terhadap Pancasila yang sebenarnya. Ideologi Pancasila yang baik dan benar adalah yang sudah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus, dan itu adalah ideologi yang tidak bisa diperas menjadi Trisila atau menjadi Ekasila. Itulah ideologi PKS, Pancasila 18 Agustus. Di RUU HIP juga ada penyimpangan terhadap Pancasila, karena di banyak pasalnya di RUU HIP itu tidak menyebut ketuhanan itu dalam sebutan yang benar, ketuhanan yang Maha Esa. Kadang-kadang hanya disebut ketuhanan saja. Kadang-kadang disebut ketuhanan yang berkebudayaan. Itu sesuai dengan Trisila. Kadang-kadang disebut sebagai ketuhanan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dikoreksi oleh Ki Bagus Hadikusumo pada tanggal 18 Agustus. Nah, penyimpangan ini ternyata diulangi kembali, dihadirkan melalui RUU HIP. Dan PKS, salah kita di fraksi PKS, tegar menolak itu, dan kemudian bersama dengan Partai Demokrat, kemudian didukung oleh NU, didukung oleh Muhammadiyah, Islam, termasuk oleh ormas-ormas agama non-Islam, termasuk juga oleh Legion Veteran, dan semuanya satu kata. Dan alhamdulillah sekarang RUU HIP sudah dicabut dari atau sudah tidak ada dalam list prolegnas tahun 2021 dan seterusnya. Itulah PKS hadir untuk kemudian menyelamatkan Pancasila dari penyimpangan, ada pemahaman yang salah, dan tentu PKS juga mengingatkan dan mengharap semuanya pihak betul-betul kalau menerima Pancasila sebagai dasar negara, agar betul-betul itu dilaksanakan. Kalau sebutannya ada ketuhanan yang Maha Esa, ya laksanakanlah ajaran agama yang menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan. Jangan ketuhanan yang Maha Esa tapi perilakunya malah keuangan yang Maha Kuasa. Baik, mohon izin Ustaz, boleh waktunya 5 menit lagi mungkin karena di daerah Jogja sudah memasuki waktu azan, begitu Ustaz? Baik, saya segera tutup ya. Jadi yang dipentingkan memang adalah dengan Hari Pancasila ini adalah agar tidak hanya seremonial, apalagi menyebarkan salah paham, tapi agar kemudian betul-betul menjadi pengingat ya bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan, dan sekaligus adalah di situ ada peran umat Islam yang sangat luar biasa, sehingga sangat sewajarnya jangan sampai Pancasila justru dipakai untuk memecah belah antara negara dengan umat Islam, antara umat Islam dengan negara. Hadiah dan pengorbanan umat Islam, ada tokoh-tokoh dari NU dan Muhammadiyah, dan semuanya memberikan kontribusinya yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Tentu saja ideologi ini penting untuk kita jaga dan kita selamatkan supaya cita-cita Indonesia merdeka, supaya tetap menjadi halal bihalal, tetap bisa diwujudkan ketika semuanya berada dalam koridor yang sebenarnya. Demikian, dan selamat melanjutkan kegiatan halal bihalal dan syawalannya supaya meningkat, karena banyak orang mengatakan syawal artinya adalah meningkat, sekalipun saya tidak menemukannya di kamus bahasa Arab manapun. Ini mungkin bagian dari makna orang Indonesia terhadap bagaimana mereka memaknai tentang halal bihalal. Ya sudahlah, mudah-mudahan dengan syawalan akan terjadi peningkatan Jakarta yang memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Yogyakarta, bagi Indonesia, bagi PKS, dan bagi perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan Zionis Israel. Barakallahu fikum. Dan di Jogja, Solo biasanya ada ungkapan
kupatutipun santen wonten lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.